bukan menakut-nakuti ya, karena robekan persalinan ini sebenarnya banyak macamnya. Supaya saat Bunda nantinya misalkan terjadi robekan, Bunda tahu Bunda robekannya ini termasuk yang jenis robekan apa. Nah, dan supaya Bunda tahu bagaimana nanti cara penanganannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah, saat proses persalinan normal nanti itu bisa saja terjadi yang namanya robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir ini sebenarnya banyak sekali macamnya. Macam-macam robekan jalan lahir itu ada 4. Yang pertama itu derajat 1, kemudian robekan derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, untuk membedakannya keempat derajat ini bisa Bunda lihat pada gambar berikut ini. Nah, derajat 1 itu adalah yang robek hanya di area kulit perineum atau kulit vagina dan juga mukosa vagina. Tidak sampai ke otot atau ke daging di area jalan lahir. Hanya kulitnya saja yang robek, mungkin hanya lecet-lecet saja. Biasanya derajat 1 ini jika hanya lecet-lecet saja, tidak terlalu membuka lebar kulitnya, itu tidak terjadi perdarahan juga, itu biasanya tidak diperlukan penjahitan. Nah, jika derajat 1 ini itu lukanya mungkin terlalu lebar, terlalu membuka dan keluar darahnya mungkin dari pembuluh kapiler itu terbuka dan darahnya keluar, itulah yang perlu diperlukan jahitan di area robekannya supaya segera menutup dan tidak terasa nyeri saat setelah proses persalinan selesai. Kemudian derajat 2. Derajat 2 ini robekannya selain dari kulit dan mukosa itu juga robeknya sampai ke dalam otot atau daging di area jalan lahir atau di area perineum. Nah, itu robek sampai merobek ototnya seperti gambar ini. Nah, biasanya derajat 2 ini akan dilakukan penjahitan karena kalau tidak itu dapat menyebabkan perdarahan, kemudian akan menyebabkan tidak nyaman jika luka robekan derajat ini tidak dijahit. Nantinya akan lubang vaginanya itu akan terbuka dengan lebar, sehingga supaya kembali seperti keadaan semula itu derajat 2 ini wajib sekali untuk dilakukan penjahitan. Dan yang berikutnya itu derajat 3 itu adalah robekannya selain dari kulit, mukosa, otot juga akan robek sampai menyentuh sphincter ani atau sampai menyentuh otot dari lubang anus. Nah, jadi robekannya dari vagina sampai ke anus itu robek, dan anusnya, ototnya sphincter ani ini itu akan robek atau membuka. Jadi nanti derajat 3 ini dan khususnya derajat 4 nanti itu adalah sebenarnya wewenang dari dokter kandungan. Kemudian derajat 4 itu selain merobek kulit, kemudian mukosa, kemudian otot, kemudian sphincter ani, juga akan merobek dari rektum atau saluran BAB Bunda. Jadi nantinya jika ini tidak diperbaiki, itu kadang-kadang BAB-nya akan bisa keluar lewat vagina. Jadi supaya nanti mencegah hal tersebut terjadi, robekan derajat 4 ini wajib sekali diperbaiki. Dan untuk robekan derajat 3 dan 4 ini adalah wewenang dari dokter kandungan. Karena jika wewenang dari bidan itu hanya boleh melakukan penjahitan derajat 1 dan derajat 2. Atau kalau lokasinya tidak memungkinkan untuk perujukan segera, itu derajat 3 masih boleh dilakukan oleh bidan. Namun supaya proses penjahitannya itu bisa dilakukan dengan baik dan sempurna, itu harus dilakukan oleh dokter kandungan khusus untuk derajat 3 dan juga derajat 4.
Nah, supaya untuk menghindari agar Bunda tidak terjadi robekan jalan lahir termasuk dari derajat awal, derajat 1 sampai derajat 4, mulai sekarang Bunda harus selalu menjaga kesehatan daerah perineum Bunda supaya perineum Bunda itu selalu kuat, selalu sehat, selalu elastis nantinya saat proses persalinan. Bagaimana caranya? Di video sebelumnya sudah pernah Bidan Irawati bahas tips supaya tidak terjadi robekan jalan lahir. Untuk itu mulai sekarang Bunda lakukan tips-tips supaya tidak terjadi robekan jalan lahir pada video sebelumnya yang pernah Bidan Irawati bahas. Dan juga jika Bunda sudah mengalami robekan jalan lahir, sebaiknya Bunda harus selalu menjaga kebersihan daerah kewanitaan Bunda. Jangan sampai Bunda jarang atau takut membersihkan daerah misfi Bunda, karena jika daerah tersebut kotor, tidak dibersihkan, itu kuman bakteri akan dapat mudah masuk dan akan menyebabkan infeksi pada luka jahitannya. Supaya luka jahitannya selalu terjaga bersih dan cepat kering, cepat sembuh, Bunda harus selalu menjaga daerah kebersihan daerah kewanitaan Bunda, dan juga Bunda harus selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Karena protein fungsinya untuk perbaikan sel-sel baru sehingga dapat segera memulihkan luka jahitan yang terbuka ini agar segera cepat sembuh, cepat menutup. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.